Bismillah. Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis istighfar di kolom komentar dengan harapan agar Allah mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu rumah sering dianggap hanya sebagai bagian bangunan yang biasa. Kita membukanya setiap hari, menutupnya setiap malam, lalu melupakannya begitu saja. Namun tanpa disadari, pintu rumah menyimpan pengaruh besar terhadap kenyamanan hidup, kondisi batin, kesehatan, bahkan kelancaran rezeki sebuah keluarga. Banyak orang mengeluh hidupnya terasa berat. Rezeki seperti tertahan, hati mudah gelisah, emosi tidak stabil, dan rumah sering dipenuhi pertengkaran kecil yang melelahkan. Mereka mencari sebabnya kemana-mana, dari faktor ekonomi, pekerjaan, hingga orang lain. Padahal, seringkali sumber ketidaknyamanan itu justru berasal dari hal paling dekat yang setiap hari kita sentuh, yaitu pintu rumah kita sendiri. Dalam ilmu tata ruang, psikologi lingkungan, dan kebiasaan hidup sehat, kondisi pintu rumah sangat mempengaruhi kualitas hidup penghuninya. Pintu yang bermasalah dapat menciptakan rasa tidak aman, stres kecil yang berulang, hingga ketidaknyamanan yang perlahan menggerogoti semangat hidup. Jika rumah tidak memberi rasa tenang, maka pikiran sulit fokus. Jika pikiran sulit fokus, maka produktivitas menurun. Dan ketika produktivitas menurun, rezeki pun terasa semakin sempit. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 13 pantangan pada pintu rumah yang sering diabaikan. Pantangan-pantangan ini terlihat sepele, namun dampaknya nyata dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Simak dengan saksama sampai akhir, karena bisa jadi salah satunya sedang terjadi di rumah Anda saat ini. Pantangan pertama, pintu depan yang sering macet atau sulit dibuka. Pintu yang macet bukan sekadar masalah teknis. Setiap kali seseorang harus mendorong atau menarik pintu dengan tenaga berlebih, disitulah rasa jengkel kecil mulai muncul. Jika hal ini terjadi berulang setiap hari, rasa jengkel itu menumpuk menjadi stres ringan yang tidak disadari. Stres kecil yang terus berulang dapat mempengaruhi kesabaran, emosi, dan cara berpikir seseorang. Tanpa sadar, orang menjadi lebih mudah marah, cepat lelah, dan kurang fokus. Dari sisi lain, pintu yang macet juga mencerminkan rumah yang kurang dirawat. Rumah yang kurang terawat sering berbanding lurus dengan pola hidup yang kurang disiplin. Dalam jangka panjang, kebiasaan membiarkan pintu macet menciptakan simbol hambatan dalam hidup. Segala sesuatu terasa sulit, lambat, dan penuh rintangan kecil. Padahal dengan memperbaiki pintu agar kembali lancar, efek psikologisnya sangat terasa. Rumah menjadi lebih nyaman, hati lebih ringan, dan langkah hidup terasa lebih mudah dijalani. Pantangan kedua, pintu rumah yang selalu dibiarkan terbuka lebar tanpa alasan. Banyak orang menganggap pintu terbuka sebagai hal biasa. Namun pintu yang terus terbuka membawa risiko keamanan, kesehatan, dan ketenangan batin. Debu, polusi, suara bising, hingga hewan dapat masuk tanpa kendali. Rumah yang tidak memberi rasa aman membuat penghuninya sulit merasa tenang. Perasaan was-was yang terus ada akan mempengaruhi fokus, kualitas kerja, dan cara mengambil keputusan. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuat seseorang mudah lelah secara mental dan emosional. Secara simbolis, pintu yang selalu terbuka juga menggambarkan energi yang tidak terjaga. Apa yang seharusnya dilindungi justru dibiarkan terbuka. Menutup pintu dengan baik setelah digunakan bukan hanya soal kebiasaan, tetapi juga bentuk menjaga ketenangan, keamanan, dan keteraturan hidup. Pantangan ketiga, pintu rumah yang langsung menghadap jalan besar. Jalan besar identik dengan kebisingan, debu, dan lalu lintas yang padat. Ketika pintu rumah langsung menghadap ke sana, privasi penghuni berkurang drastis. Setiap aktivitas di dalam rumah terasa terekspos. Kehilangan privasi memicu rasa tidak nyaman dan ketegangan batin. Penghuni menjadi sulit benar-benar beristirahat, sulit fokus, dan mudah terganggu. Debu dan polusi yang masuk juga berdampak pada kesehatan, membuat tubuh cepat lelah dan mudah sakit. Jika rumah tidak menjadi tempat beristirahat yang menenangkan, maka energi untuk bekerja dan berusaha akan terkuras. Inilah awal dari hidup yang terasa berat, tanpa sebab yang jelas. Padahal rumah seharusnya menjadi tempat memulihkan tenaga, bukan justru mengurasnya. Pantangan keempat,
Pintu rumah yang selalu bergetar setiap kali ada kendaraan lewat. Getaran pada pintu mungkin terlihat sepele, namun jika terjadi terus-menerus, dampaknya sangat mengganggu kenyamanan hidup. Setiap getaran menimbulkan suara halus, gerakan kecil, dan sensasi tidak stabil yang secara tidak sadar mengganggu ketenangan batin penghuni rumah. Getaran yang berulang membuat pikiran sulit benar-benar tenang. Tubuh seakan selalu siaga, meski tidak ada ancaman nyata. Dalam jangka panjang, kondisi ini memicu stres ringan yang menumpuk. Stres inilah yang sering membuat seseorang mudah lelah, cepat emosi, dan sulit fokus dalam bekerja maupun beribadah. Selain itu, pintu yang bergetar menandakan konstruksi yang kurang kokoh. Engsel cepat aus, kusen melemah, dan pintu menjadi lebih cepat rusak. Kerusakan kecil yang dibiarkan akan memicu pengeluaran mendadak di kemudian hari. Pengeluaran inilah yang sering membuat rezeki terasa cepat habis tanpa disadari. Pantangan kelima, pintu yang tidak bisa menutup rapat. Pintu yang tidak menutup sempurna memberi celah bagi udara, debu, dan kelembaban masuk ke dalam rumah. Saat hujan, udara lembab membawa jamur dan bau tidak sedap. Saat kemarau, debu dan kotoran mudah menumpuk. Lingkungan rumah yang lembab dan kotor berdampak langsung pada kesehatan. Penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan alergi menjadi lebih mudah muncul. Ketika tubuh sering tidak sehat, produktivitas menurun dan biaya pengobatan meningkat. Disinilah rezeki terasa bocor tanpa kita sadari. Secara psikologis, pintu yang tidak rapat menciptakan rasa tidak aman. Ada perasaan bahwa rumah tidak sepenuhnya terlindungi. Rasa was-was ini membuat hati tidak tenang dan pikiran sulit fokus. Memperbaiki pintu agar bisa menutup rapat adalah langkah sederhana yang membawa rasa aman, nyaman, dan ketenangan. Pantangan keenam, pintu retak atau kusen yang sudah rapuh. Retakan pada pintu atau kusen sering dianggap hal kecil yang bisa ditunda perbaikannya. Padahal kondisi ini menandakan rumah yang mulai kehilangan kekuatannya. Kayu yang lapuk dan kusen yang rapuh berisiko roboh atau copot sewaktu-waktu. Selain berbahaya secara fisik, pintu yang retak juga menciptakan kebocoran udara dan kelembaban. Rumah menjadi mudah berjamur dan terasa pengap. Lingkungan seperti ini menguras energi penghuni, membuat tubuh cepat lelah dan pikiran mudah stres. Dari sisi batin, rumah dengan pintu rusak memberi kesan tidak terawat. Tanpa disadari, kondisi rumah mempengaruhi cara seseorang menghargai hidupnya sendiri. Orang yang terbiasa hidup di lingkungan rusak cenderung menunda-nunda perbaikan dalam banyak aspek kehidupan. Padahal, memperbaiki pintu yang retak seringkali menjadi awal perubahan besar dalam kedisiplinan hidup. Pantangan ketujuh, pintu depan dan pintu belakang yang saling berhadapan lurus. Ketika pintu depan dan belakang sejajar, udara yang masuk langsung keluar tanpa sempat berputar di dalam rumah. Akibatnya, sirkulasi udara menjadi buruk. Beberapa ruangan terasa pengap, panas, dan lembab. Rumah yang pengap membuat tubuh cepat lelah dan kualitas istirahat menurun. Tidur tidak nyenyak mempengaruhi emosi, kesabaran, dan fokus keesokan harinya. Dalam jangka panjang, kondisi ini menurunkan produktivitas dan semangat hidup. Selain itu, pintu yang sejajar mengurangi privasi rumah. Aktivitas di dalam rumah mudah terlihat dari luar. Kurangnya privasi menciptakan rasa tidak nyaman dan kecemasan yang terus ada. Rumah yang tidak memberikan rasa aman akan sulit menjadi tempat bertumbuhnya ketenangan dan keberkahan. Pantangan ke-8, pintu yang berkarat, engsel rusak, dan berbunyi berdecit. Suara pintu yang berdecit setiap dibuka atau ditutup mungkin terdengar biasa. Namun suara yang berulang ini memberi tekanan halus pada saraf. Setiap hari mendengar bunyi yang mengganggu, membuat pikiran lebih cepat lelah. Karat pada engsel menandakan kelembaban dan kurangnya perawatan. Jika dibiarkan, pintu akan semakin sulit digunakan dan berisiko jatuh. Rumah yang pintunya tidak berfungsi dengan baik menimbulkan rasa tidak aman, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Dari sisi estetika, pintu berkarat membuat rumah terlihat kusam dan tidak terawat. Lingkungan yang tidak sedap dipandang mempengaruhi suasana hati. Orang menjadi kurang bersemangat, mudah malas, dan sulit menjaga fokus. Padahal dengan membersihkan karat dan memperbaiki engsel, kenyamanan rumah bisa kembali dengan cepat. Pantangan ke-9, pintu rumah yang berhadapan langsung dengan kamar mandi.
Kamar mandi adalah area dengan tingkat kelembaban tinggi dan sirkulasi udara yang berbeda dengan ruangan lain. Ketika pintu depan atau ruang utama rumah langsung menghadap kamar mandi, udara lembab dan bau tidak sedap mudah menyebar ke seluruh rumah. Lingkungan yang lembab dan berbau membuat suasana rumah terasa tidak segar. Tanpa disadari, kondisi ini mempengaruhi mood penghuni. Hati menjadi kurang tenang, pikiran mudah jenuh, dan tubuh cepat kehilangan energi. Dalam jangka panjang, kelembaban berlebih dapat memicu gangguan pernapasan, alergi, dan penyakit kulit. Selain dampak kesehatan, posisi pintu seperti ini juga mempengaruhi kenyamanan sosial. Tamu yang datang dan langsung melihat pintu kamar mandi akan mendapatkan kesan kurang baik. Kesan pertama yang buruk dapat mempengaruhi hubungan sosial. Padahal hubungan sosial sering menjadi pintu datangnya peluang dan rezeki. Rumah yang tidak memberi rasa nyaman membuat penghuninya kurang percaya diri dan enggan menerima tamu. Pantangan ke-10, pintu depan yang selalu gelap dan minim cahaya. Cahaya memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikologis manusia. Pintu depan yang gelap menciptakan kesan suram sejak langkah pertama memasuki rumah. Setiap hari, penghuni memulai dan mengakhiri aktivitas dengan suasana yang kurang bersemangat. Kurangnya cahaya membuat area pintu terasa dingin dan tidak ramah. Secara psikologis, hal ini menurunkan motivasi dan semangat hidup. Orang menjadi lebih mudah malas, menunda pekerjaan, dan sulit fokus. Padahal semangat dan fokus adalah modal utama untuk meraih hasil yang baik dalam hidup. Dari sisi keamanan, pintu yang gelap juga berisiko. Penghuni bisa tersandung, terpeleset, atau tidak menyadari adanya kotoran dan serangga. Area gelap lebih sulit dibersihkan sehingga debu dan kuman mudah menumpuk. Lingkungan yang kurang bersih berdampak langsung pada kesehatan dan kenyamanan rumah. Pantangan ke-11, pintu dengan tumpukan barang di belakangnya. Banyak rumah menjadikan area pintu sebagai tempat menaruh barang-barang yang tidak terpakai. Kardus, sepatu, ember, atau perabotan lama menumpuk tanpa disadari. Tumpukan ini membuat rumah terasa sempit dan mengganggu akses keluar masuk. Lingkungan yang berantakan mempengaruhi kondisi mental. Otak menjadi sulit fokus ketika dikelilingi oleh kekacauan visual. Stres meningkat, emosi mudah terganggu, dan kemampuan mengambil keputusan menurun. Orang yang hidup di rumah berantakan sering merasa lelah meski tidak melakukan aktivitas berat. Selain itu, tumpukan barang di pintu sangat berbahaya dalam kondisi darurat. Akses evakuasi terhambat dan risiko kecelakaan meningkat. Secara simbolis, pintu yang terhalang barang menggambarkan jalan hidup yang tertutup. Peluang dan rezeki yang seharusnya masuk menjadi terhambat oleh kekacauan yang sebenarnya bisa dihindari. Dengan merapikan area pintu dan menyingkirkan barang-barang tidak perlu, rumah terasa lebih lega. Hati menjadi ringan, pikiran lebih jernih, dan semangat hidup perlahan kembali. Perubahan kecil ini sering membawa dampak besar pada kenyamanan dan produktivitas sehari-hari. Pantangan ke-12, pintu rumah yang bocor saat hujan. Pintu yang bocor sering dianggap masalah kecil yang bisa ditunda perbaikannya. Padahal setiap tetes air yang masuk membawa dampak besar bagi kenyamanan dan kesehatan rumah. Lantai menjadi basah dan licin, meningkatkan risiko terpeleset terutama bagi anak-anak dan orang tua. Air hujan yang masuk juga menciptakan kelembaban berlebih. Kayu pintu cepat lapuk, cat dinding mengelupas, dan jamur mudah tumbuh. Lingkungan rumah yang lembab memicu gangguan pernapasan, penyakit kulit, dan alergi. Ketika kesehatan terganggu, aktivitas sehari-hari menjadi terbatas dan biaya pengobatan meningkat. Secara batin, pintu yang bocor menimbulkan rasa tidak aman. Ada perasaan bahwa rumah tidak sepenuhnya melindungi penghuninya. Perasaan ini menciptakan kegelisahan halus yang mengganggu ketenangan pikiran. Akibatnya, fokus kerja terpecah dan energi untuk berusaha menjadi berkurang. Memperbaiki pintu bocor adalah langkah penting untuk mengembalikan rasa aman, nyaman, dan ketenangan hidup. Pantangan ke-13, pintu depan yang tidak pernah dibersihkan. Pintu depan adalah wajah rumah. Namun seringkali justru bagian inilah yang paling jarang diperhatikan kebersihannya. Debu, noda tangan, sarang laba-laba, dan kotoran serangga dibiarkan menumpuk tanpa disadari. Lingkungan yang kotor mempengaruhi suasana hati penghuni. Rumah terasa berat, tidak segar, dan membuat semangat hidup menurun. Selain itu,
Pintu yang kotor menjadi tempat berkembangnya hama seperti nyamuk dan kecoa. Hama ini berpotensi menimbulkan penyakit dan mengganggu kenyamanan keluarga. Dari sisi sosial, pintu depan yang kotor menciptakan kesan buruk bagi tamu. Orang lain bisa menilai rumah dan penghuninya kurang rapi dan kurang peduli. Hubungan sosial yang kurang baik dapat mempengaruhi peluang, relasi, dan jalan rezeki. Padahal seringkali rezeki datang melalui perantara manusia. Membersihkan pintu depan secara rutin adalah kebiasaan kecil dengan dampak besar. Rumah menjadi lebih sehat, lebih nyaman, dan lebih menyenangkan untuk ditinggali. Hati terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan semangat hidup meningkat. Hidup kita sering dipengaruhi oleh hal-hal kecil yang tampak sepele. Kondisi pintu rumah, yang setiap hari kita lewati, ternyata mampu mempengaruhi kenyamanan, kesehatan, ketenangan batin, dan produktivitas kita. Namun perlu kita ingat, semua yang terjadi dalam hidup ini tidak berdiri sendiri. Segala kemudahan dan kesulitan, kelapangan dan kesempitan rezeki, semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu yang rapi atau rusak hanyalah sarana. Yang menentukan keberkahan, keselamatan, dan rezeki adalah Allah semata. Dengan merawat rumah, memperbaiki pintu, dan menjaga kebersihan, kita sedang menjalankan ikhtiar sebagai manusia. Kita belajar hidup tertib, disiplin, dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Namun hasil akhirnya tetap kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Maka jangan hanya memperbaiki pintu rumah, tetapi perbaikilah juga hati dan niat kita. Perbanyak rasa syukur, jaga kebersihan lahir dan batin, serta senantiasa berdoa agar Allah melimpahkan keberkahan dalam rumah dan keluarga kita. Semoga kita semua dimudahkan dalam urusan hidup, dilapangkan rezekinya, dijauhkan dari kesulitan, dan diberikan ketenangan dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.